kenapa saya bicara soal SDM, karena kan SDM yang bagus juga akan mempermudah pelaku usaha kan. Nah yang terjadi misalnya di sektor manufaktur kayak padat karya itu selalu ada curhatan dari pelaku usaha bahwa SDM-nya itu kurang lah secara kapasitas. Makanya kalau ada perusahaan pabrik luar yang datang, dia maunya memperkerjakan yang asing. Nah, sementara kita kan butuh penyerapan tenaga kerja. Tapi pelaku usaha kan juga maunya untung, Pak. Nggak mau susah. Nah, itu yang tadi saya maksud. Apakah memang selama ini SDM kita masih sangat tertinggal jauh ya, Pak, dalam bekerja gitu? Yang Bapak rasakan lah sebagai pelaku usaha. Disiplinnya yang kurang. Kalau pinter mah semua sama pinternya. Cuman disiplinnya. Jadi kan Ibu tadi bilang, dapat hari ini, belanja hari ini. Kadang-kala belum dapat hari ini, udah belanja dulu buat hari ini gitu. Pay later, Bang. Nah, pay later itu. Orang bilang gestun, gesek tunai. Iya, jadi makanya orang-orang kita nih apa sih lebih banyak boros dan konsumtif. Kalau kecerdasan sama. Soal kerajinan yang berbeda. Terus soal efisiensi ini berbeda. Dan memilih skala prioritas juga berbeda. Ya coba Ibu lihat nih. Orang-orang Vietnam kalau bekerja, kaos oblong doang. Orang Cina juga pakai kaos oblong, kecuali musim dingin. Iya. Itu. Nah, saya tanya, kenapa kamu pakai kaos oblong? Perusahaan bilang, kasih kaos oblong, pakai nggak apa-apa. Daripada mereka baju tebal-tebal, konsumsi AC berapa duit listriknya. Kalau ini pakai kaos oblong, mereka nggak usah pakai AC, pakai kipas anginnya ini. Jadi Bu, waktu tahun 80-an itu saya ke negeri Cina, kemana semua, itu BUMN punya pejabatnya. Di kantor pakai kaos oblong, bajunya pun putih, tangan pendek. Dan nggak pernah. Kalau di sini kan kadang-kala kita ya bergaya dikit lah ya, pakai jas, pakai Padahal safari. di negara tropis ya Pak? Iya, nah supaya kelihatan keren. Padahal kalau buat kerja bener-bener, makanya saya, ya maaf aja ya, pakaian saya begini saya senang. Karena apa? Nggak terlalu panas, dan saya bisa kapan waktu aja saya duduk di lantai, saya nggak ada masalah. Tapi ya banyak pengusaha kita atau pejabat kita yang ya susah diajak beradaptasi, berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kala Bu, market kita itu dari masyarakat banyak. Nah saya, kalau ini kan saya bilang, sekarang teman-teman Gojol dikumpulin. Saya bilang sama satu teman saya, ada satu Cindo, saya bilang kumpulin teman-teman Gojol. Ini nanti menjadi market tersendiri. Dan mereka ini jujur, walaupun Gojol dapatnya pas-pasan, royalnya bukan main. Itu Gojol itu royal Bu. Dibandingin teman-teman kita dari Cindo, kalau buat belanja, mereka lebih irit-irit, tapi kalau buat makan mereka lebih royal. Tapi kalau teman-teman kita yang native ini, wah royal, lost meter, barang pun nggak nawar. Tapi Pak, saya punya pertanyaan. Kalau misalnya semua orang punya kesadaran diri, udah nggak gengsi lagi, udah nggak belanja lagi, siapkah pemerintah menghadapi mental perubahan seperti itu? Karena sejauh ini konsumsi masih mayoritas menyumbang pertumbuhan ekonomi. Ya itulah. Harusnya sektor apa yang dikembangkan biar nggak bergantung di konsumsi aja? Saya pikir banyak sektor yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ya memang pemerintah memanjakan masyarakat kita ya seperti itu, sehingga hasilnya begitu. Insentif-insentif untuk mendorong orang konsumsi kan, beli mobil ada insentifnya, ya kan? Ya, itu kan karena pas waktu itu COVID, sehingga kita harus memahami dan memaklumi. Dan saya pikir nggak ada salahnya, apalagi kita kan mau menuju ke green energy, sehingga yang diberi insentif adalah yang EV, ya kan, beli mobil itu. Nah, tetapi kan tahun ini sudah dihapus. Dan EV itu membuat orang biasa memakaikan satu teknologi yang lebih maju, kemudian menjadi efisiensi dan green dia punya itu cuaca apa dia punya climate-nya gitu ya. Nah tapi ya saya nggak melihat bahwa insentif itu jadi masalah, tapi insentif itu harus diberikan tapi namun dibatasi, nggak bisa sepanjang waktu karena kalau nggak kita akan terlena dengan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah terlalu banyak juga tidak baik buat pengusaha, karena pengusahanya tidak terpacu. Jadi manja ya Pak? Iya, jadi kita harus melahirkan pengusaha-pengusaha petarung. Jangan pengusaha-pengusaha yang manja, dimanjakan oleh pemerintah itu.